Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqas samsa wal qamara wa yudawilul ayyamu bainan nas liyakunu minal muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan, baik yang kita mintakan di dalam doa ataupun yang tidak sempat kita mintakan di dalam doa, tetapi Allah tetap berikan kepada kita. Banyak di antara kenikmatan kau Pak, Bu, yang kita nikmati tanpa kita sadari. Kenikmatan yang kita mintakan kepada Allah. Banyak juga kenikmatan ini kita dapatkan melalui Allah, diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, tetapi kita tidak menyadari. Atas kenikmatan tersebut, baik yang kita mohonkan di dalam doa ataupun yang tak sempat kita mohonkan dalam doa, kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Selawat beriringan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam risalah yang dituliskan dalam banyak riwayat dan banyak buku yang dituliskan, bagaimana sosok Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan bagaimana Islam ini bisa tegak, bagaimana kebenaran itu bisa unjuk diri. Dan pada hari ini kita menerima dengan sah-sah saja, tanpa melihat bagaimana sulit dan payahnya perjuangan Nabi Allah Muhammad. Oleh karena itu, dengan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga ini esok hari bisa menjadi syafaat bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus masjid, dan sama-sama kita hormati kepada seluruh nenek mama, dan didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang, dan maurik cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalu, panuhlah bumi di rumpun. Kok digampu indak ditagoyangkan, di badai indak tawalingkan. Kita hormati alim dan ulama kita, suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang di pituah, taudinan halal saratu sah dengan batal. Kita hormati cadik pandai, cendekiawan, para guru-guru, ustaz dan ustazah kita, sandiak pandai, pagaran kokoh, orang arif bijaksan, alun terkilik elah takalam. Kita hormati para bunda kandung, ibu-ibu, amai-amai kita kesedahalannya, dan nalah berjuang mati-matian. Kadang dari bulan puasa ko lah dari jam 1 Pak. Dan terkadang kita kaum laki-laki ko nan takut jo panih kadang-kadang. Ada kita takut jo panih Pak. Terkadang. Tapi nan ibu-ibu kita ko nan bondokan doang ko jam 1 tu nan awi tu ndak betu terasu seakan-akan.
Jadi bundokan duang limpapeh rumah nan gadang sumaraan juang paranginan. Ka unduang-unduang ka Madinah ka panjang ka payong panji ka Sarub. Aitun bundokan duang. Pa ibu je fakir miskin panyantun ka anak yatim pandai balega dinan sampi tahu bertenggang dengan tidak. Dek pandai bundokan duang bertenggang pak. Setidak santan dikuali masa kaliu si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Segantang barih di tanah, kanyang orang sekampung. Jika dicibu rasanya nasi, sampai tahun tahinda lapa. Jika dikicuk rasanya gulai, sampai musim terasuju lemak. Ya bitu bu. Aiswair. Jadi memang begitulah Nabi Allah mengistimewakan kaum perempuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang terbatas ini, dan pertama ambo memperkenalkan diri dulu Pak. Barangkali kita baru sobok dan baru menengok ambo hadir di sini. Jadi perkenalkan, nama ambo Yandro Afrizal. Kampung ambo di Kota Tongah, Bukit Barisan. Orang menyebutnya Blok M. Jadi ambo diberikan jodoh oleh Allah, tampaknya di Pulai. Nan banamu Leli Refiona. Dan ambo risiko bamintu jo bapak namanya Pak Ref. Nan ambo risiko namu Ibu Samsi. Jadi ambo bertinggal kini ku di Pulai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang terbatas ini, pertama mengucapkan terima kasih kepada alim ulama dan seluruh pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk ambo bisa berhadir dalam masjid itu. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada malam ini kita beri judul dengan Muslim Sejati. Nabi Allah menyampaikan dalam sebuah hadis, Al-muslimuna man salamun nas min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan seorang muslim ketika semua orang, baik itu dunsanaan, baik itu familinya, baik itu tetangga, baik itu masyarakat, itu selamat dari lisan, selamat dari kejahatan lisan, dari kejahatan lidah, dari kejahatan ucapan, kejahatan gunjing fitnah. Maka ketika mereka bisa semua orang selamat dari lidahnya, maka ketika itu kita disebut seorang muslim menurut hadis Imam An-Nasa'i. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kita dituntut oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa-apa yang kita perbuat untuk hari esok. Pada hari ini, terkadang di zaman ini sesuatu yang disebut dengan gunjing, sekarang ada namanya yang lebih keren, menggibah. Gibah ini tak jauh lebih daripada gunjing. Apa bahayanya gibah, gunjing, fitnah? Disampaikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hambaku yang beriman,
Jauhilah segala bentuk prasangka-prasangka yang buruk. Sebab hal-hal demikian sama halnya dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Maka bulan Ramadan ini sungguh luar biasa, Pak, Bu. Bagaimana Ramadan ini menghukum kita, membatasi kita agar tak terlalu banyak menggunjing, agar tidak terlalu banyak membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Mengapa demikian? Karena tenaga kita dibatasi oleh puasa. Kita tidak begitu bertenaga, kita tidak begitu banyak waktu untuk bertemu dengan kawan-kawan, sehingga dosa-dosa gunjing itu terhindarkan oleh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, Rasulullah menyampaikan al-mu'minu man aminahu dinahum wa amwalihum. Dan seorang mukmin adalah orang-orang yang bisa memberikan rasa aman dengan hartanya, dengan darahnya. Dan ini yang menjadi dasar kita di bulan Ramadan. Mengapa hal demikian bisa kita sebut sebagai sebuah dasar? Kita bisa dikatakan seorang mukmin ketika kita bisa aminahul amwalihum, memberikan rasa aman dengan harta, dengan darah kita. Sebab Allah sampaikan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang memberikan hartanya, menjalankan hartanya di jalan Allah adalah fi sabilillah kamasalin habbah, umpamakan satu buah bijian lalu ditanam menghasilkan 7 tangkai lalu berbuahkan 100 per tangkai, maka itu perumpamaan berjumlah 700. Maka perumpamaan ini diberikan Allah untuk memacu kita bagaimana kita beribadah, bersedekah lebih besar dan lebih banyak, lebih sering kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kita bisa disebut seorang muslim karena kita menganut yang namanya agama Islam. Tetapi menjadi seorang mukmin adalah hal yang amat luar biasa perjuangan. Mengapa demikian? Sebab kalau dikatakan aminahul amwalihum, memberikan rasa aman dengan harta, memberikan rasa aman dengan harta yang kita punya, maka ini adalah sinyal kepada kita seluruhnya, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, berpangkat atau tidak, kaya atau tidak, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka hari ini Allah menyampaikan wal tanzur nafsum maqaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa-apa yang telah kita kerjakan untuk hari esok. Yang dimaksud oleh Allah hari esok bukan hari Sabtu, tetapi adalah hari yang dimana kita belum tentu bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Tetapi janji Allah itu adalah janji yang nyata. Mengapa demikian? Wal tanzur nafsum maqaddamat lighad. Allah sampaikan setiap diri memperhatikan apa yang kita kerjakan untuk hari besok. Mengapa demikian? Summa latus'alunna yawma izin 'anil naim. Harta bapak, harta ibu hari ini kemana? Dipakai untuk apa? Apakah dipakai untuk berfoya-foya? Disimpan dalam rekening sampai membeludak? Dibuatkan rumah yang megah sampai tak terhitung luasnya? Dibelikan mobil yang begitu mewah? Apakah harta yang kita miliki hari ini
dengan kekayaan yang kita miliki, dengan kenikmatan yang kita miliki, kita biarkan tetangga kita merintih, menahan rasa lapar, merintih menahan rasa malu karena tidak memiliki yang namanya beras, tidak memiliki yang namanya makanan. Summa la tus'alunna yawma izin na'im. Pada hari yang Allah janjikan, Pak, Bu. Hari yang Allah janjikan ini benar-benar nyata. Kenikmatan harta yang kita punya akan kita pertanggungjawabkan. Anak yang kita punya, kita biarkankah mereka anak-anak gadis kita itu tidak memakai hijab, berpakaian tapi telanjang? Apakah kita akan biarkan mereka nanti menjadi penghalang kita masuk dalam surga Allah? Maka terhadap anak, istri, orang tua, harta, jabatan yang kita pangku hari ini, semata-mata adalah tentang titipan Allah, tentang titipan yang semena-mena, yang semata-mata diberikan oleh Allah, kita pakai, kita pergunakan untuk menghadap kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebab al-yawma nahtimu ala afwahihim, pada hari yang Allah janjikan, mulut kita akan dibungkam, mulut tak dapat berbicara, mulut tak dapat berkata. Wa tukallimuna aydihim, maka berkatalah tangan. Tangan akan berkata. Dalam Quran surah Ibrahim sampaikan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan kita akan berkata, Pak, Bu. Betul. Ma rabbuka. Kata tangan, lidah tak bisa berkata. Lidah mengatakan Tuhanku Allah, tapi tangan berkata Tuhanku jabatan, Tuhanku uang, Tuhanku kekayaan, Tuhanku kesombongan. Kata tangan. Wa tashhadu arjuluhum, maka bersaksilah kaki di situ. Betul ya Allah, Tuhan kami uang, Tuhan kami harta. Kami biarkan tetangga kami, kerabat kami biarkan mereka tersiksa sampai mengemis-ngemis kepada kami. Kami biarkan mereka kelaparan. Kami biarkan mereka tidur dalam kasur lapuknya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mumpung umur kita masih ada, mumpung hari ini kita masih menjadi makmum, dan pada akhirnya kita akan berdiri di depan imam. Betapa kita lihat dari hari ke hari, yang biasanya menjadi makmum, pada hari-hari itu, hari yang ditentukan oleh Allah, kita berada di depan imam terbujur kaku. Maka kesempatan yang Allah berikan, umur yang masih kita pakai hari ini, kesempatan yang masih Allah berikan, jangan sampai ajal menjemput tugas kita sebagai hamba Allah belum terlaksana dengan tuntas. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu, marilah di momen-momen yang berharga ini, dalam bulan Ramadan yang suci ini, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah memang menghimbau kita, orang-orang yang beriman yang berhadir dalam masjid ini. Allah himbau kita agar bertakwa. Bertakwa, sesungguh bertakwa kepada Allah. Dengan hal demikian, semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kita. Allah selalu menaungi kita dalam lindungan Allah dan selalu memberikan keselamatan kepada kita bersama. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan kesimpulan pada malam hari ini, bahwanya kita sebagai seorang muslim adalah seorang muslim
yang semua orang, baik itu tetangga kita, saudara, famili kita, selamat dari yang namanya lidah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan Allah golongkan kita kepada orang yang mukmin, maka kita bisa memberikan rasa aman kepada tetangga kita, sanak famili kita dengan darah dan harta kita, dengan perjuangan kita. Kalau bukan kita bersaudara yang melihat bagaimana penderitaan dan perjuangan kesulitan saudara-saudara kita, tetangga kita, kalau bukan kita sebagai saudara, siapa lagi? Maka Allah menyampaikan orang mukmin itu adalah orang yang memberikan rasa aman kepada sanak famili, tetangga dan masyarakat kalau kita ada. Yang ketiga adalah bagaimana kita menghisab diri kita, menghitung sudah berapakah amal perbuatan yang rasanya menurut kita patut kita hadapkan kepada Allah. Ya Allah, inilah kumpulan amalanku selama Engkau beri aku umur di dunia, ini amalanku. Ya Allah, selama aku hidup di dunia, inilah dosa-dosaku. Maka kita yang tahu di dalam hati kita seberapa banyak amal atau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Maka Allah menyampaikan wal tanzur nafsum maqaddamat ligad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa nanlah kita bawa, kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah. Maka itu adalah yang nomor 3. Yang keempat, semoga dengan sedikit santapan rohani yang disampaikan bisa kita bawa pulang dan bisa nantinya kita hadapkan kepada anak dan cucu kita. Kita amalkan bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita bertetangga agar lebih baik, sehingga tidak ada lagi istilah sulitnya di dalam hidup. Barangkali itu yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Salah dan jangan mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Abuya kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.